sahabat RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat budaya di mana saja berada ya. Ketemu kembali bersama Riri Antika di program Jelajah Nusantara untuk edisi Sabtu ya. 13 Agustus 2022. Bagaimana kabar sahabat budaya? Semoga selalu sehat dan tentunya sahabat budaya di kesempatan kali ini kita akan menjelajahi bagaimana objek wisata dan kuliner yang ada di Bali. Dan tentunya pagi hari ini juga sudah terhubung bersama narasumber kita di via Zoom. Ada Kak Santi Sukma Melati. Halo Kak Santi Sukma, bagaimana kabarnya di sana? Halo, selamat pagi. Iya, sehat ya Kak Santi Sukma? Sehat. Iya. Nah ini cuaca di Bali bagaimana Kak? Cerah atau sedikit mendung? 3 hari sebelumnya memang hujan, terus kadang nggak nentu juga, kadang hujan, kadang panas. Cuman saat ini kebetulan cerah. Oke, Sangat cerah. Secerah bajunya Kak Santi pakai saat ini ya. Warna kuning gitu sahabat budaya. Dan tentunya bagi sahabat budaya nanti yang mau bertanya nih seputaran objek wisata dan kuliner yang ada di Bali, boleh langsung nanti bergabung di 0751 812414 atau di 0811 660924. Oke deh Kak Santi, ini penasaran karena kan masyarakat tahu Bali ini menjadi sebuah objek wisata atau daerah yang selalu banyak dikunjungi oleh masyarakat maupun orang luar negeri Kak ya. Wisatawan. Nah kalau boleh tahu nih Kak Santi, apa saja sih objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan Bali Kak? Kalau untuk saat ini ya, kita ngobrolnya setelah pandemi. Oke. Jadi sekarang mulai bangkit lagi Bali, perlahan juga UMKM menengah sudah mulai bisa beroperasi. Jadi semoga ekonomi juga bisa dan pariwisata bisa pulih kembali ya. Dan untuk saat ini domestik maupun internasional lebih ke arah bahasa kerennya healing. Oh healing, iya. Ke daerah yang lebih ke alam, seperti Ubud. Di sana wisata alamnya ada Monkey Forest, kemudian villa-villa juga nuansanya lebih ke alam. Jadi lebih ke Ubud atau ke wisata ritual seperti pura-pura. Jadi ada di Bali Timur Pura Lempuyang yang candinya udah terkenal sampai ke seluruh dunia karena spot fotonya itu seakan-akan foto di atas awan. Ibaratkan para turis tuh nyebutnya gitu. Jadi ada candi, belakangnya awan gitu. Nah itu selain ada di Ubud, kemudian ada wisata ritual tadi, ada nggak Kak wisata-wisata, objek wisata yang untuk sejarahnya di Bali? Kalau sejarah sebenarnya kebanyakan objek wisata atau destinasi wisata di Bali itu kebanyakan sudah memang lengkap dengan sejarahnya. Karena seperti tidak harus ke museum. Kalau di museum itu seperti Bajra Sandi itu letaknya di daerah Denpasar. Jadi di sana memang ada semacam kilas balik perjuangan masyarakat Bali sewaktu perang zaman dulu. Nah, tapi selain itu pun, walaupun ke pura ataupun beberapa daerah yang ada di Bali pun memang sudah mengandung sejarah karena seperti di Ubud ada Gua Gajah, kemudian beberapa artefak-artefaknya pun juga memang peninggalan-peninggalan zaman dulu. Jadi mungkin guide-nya bekerja keras ya menghafal banyak objek wisata yang memang ada sejarahnya. Jadi memang setiap objek wisata ada sejarahnya terkecuali wisata yang baru-baru muncul. Mungkin seperti di Uluwatu hanya wisata seni seperti Ca itu. Jadi sudah dibalut sejarahnya menggunakan pertunjukan. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Baik. Karena masyarakat sudah tahu juga nih bagi wisatawan yang hadir di Bali, Bali itu kaya banget dengan adat istiadat. Karena bisa dilihat juga kayak ada kampung Balinya tuh, kampung yang memang identik dengan rumah-rumah yang pura-pura ya, memang kental sekali dengan adatnya gitu sahabat budaya. Jadi enggak
menyesal kalau berkunjung ke Bali gitu sahabat budaya ya. Nah, oke, ini tadi ada Ubud wisata ritualnya Kak ya. Nah, keindahan alam di Bali ini kan begitu melimpah. Mulai dari mungkin ada beberapa tempat museum atau mungkin ada beberapa objek wisata yang memang kental sekali dengan adat istiadat di sana. Ada pantainya, kemudian mungkin ada objek wisata gunung di sana Kak ya. Hingga mungkin Iya, ada beberapa alam. pulau-pulau eksotis. Nah, itu Iya. seperti apa nih Kak? Objek wisata pantainya. Mungkin kalau orang pergi ke Bali harus berkunjung ke pantainya. Nah, itu pantai yang paling terkenal itu apa Kak di Bali? Kalau pantai, mungkin tergantung selera ya. Iya. Ada yang memang suka selancar mungkin, Oke. para turis internasional ataupun domestik juga banyak yang suka selancar, mereka arahnya ke Kuta. Oke. Jadi terkenal udah kan, Kuta tuh gimana, ombaknya bagaimana. Itu kalau suka peselancar. Tapi yang suka pantai tapi untuk spot untuk foto, terus nyari view-nya yang unik itu di Nusa Penida atau Nusa Lembongan. Jadi ada di Nusa Penida ada Kelingking Beach yang sering viral di TikTok juga tuh, karena kadang ada turis yang suka nakal nyebur ke pantai, jadi ombaknya terlalu besar. Memang tidak disarankan, tidak direkomend untuk berenang, hanya untuk foto atau menikmati alam gitu. Itu di Nusa Penida di Kelingking Beach. Oke, itu objek wisata pantainya Kak ya. Jadi banyak tuh sahabat budaya kalau yang berkunjung ke Bali, pengen di Pantai Kuta ada. Kemudian untuk yang nggak mau berenang cuma untuk spot foto aja ada Nusa Lembongan ya. Nusa Lembongan dan Nusa Penida. Oke, nah itu menarik sekali sahabat budaya. Kalau nggak ke Bali, kok nggak ke pantainya tuh nggak Bali namanya ya Kak ya. Iya benar. Nah kalau untuk objek wisata pergunungan di sana bagaimana Kak? Kalau gunung, kebetulan Bali ada Gunung Agung sama Gunung Batur. Jadi kebanyakan yang suka trekking itu di Gunung Agung yang memang jaraknya lumayan jauh. Jadi lebih curam juga, banyak turis asing itu ke sana. Tapi untuk turis domestik itu banyak seperti Gunung Batur, Bukit Abang, Bukit Asa. Jadi jalurnya memang udah hutan banget itu. Jadi banyak, apalagi zaman sekarang ya istilahnya lagi pengen healing nih ke gunung gitu. Iya. Ya jadi pada nyari itu jalur-jalur yang memang sejuk seperti itu. Di Batur sih biasanya. Oke, Batur ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, boleh nggak sih ngucapin selamat pagi atau sapa sahabat budaya tapi bahasa Bali nih Kak? Iya. Boleh Kak dicoba dulu Kak Santi Sukma. Iya. Rahajeng Semeng RRI Padang, Mogi Kena Rahayu. Oke. Nah itu tuh apa tuh artinya tuh Kak? Cuman 2 kalimat. Selamat pagi RRI Padang. Semoga sehat dan berbahagia. Oke, singkat ya sahabat budaya ya. Nah, kalau di Bali kan kalau untuk cowok dipanggil beli Kak ya. Iya. Nah, kalau untuk perempuannya dipanggil apa nih Kak? Kalau perempuan masih gadis atau belum menikah itu mbok atau ge, lebih banyak ge. Kalau untuk yang sudah menikah lebih ke mbok atau memek gitu. Mi gitu. Mimi bisa juga. Karena kadang beda desa beda panggilan akrab. Ya beda. Beda-beda. Jadi tradisi dan budayanya memang beda-beda. Baik. Nah, Kak Santi tadi kan sudah menjelaskan beberapa objek wisata ya. Tadi juga ada terakhir objek wisata alam. Nah, selain wisata alam nih Kak, ada juga wisata sejarah yang memiliki edukasi atau wisata budayanya. Nah, kalau untuk wisata budaya di Bali itu yang paling banyak sekali dikunjungi, diminati itu apa Kak Santi? Wisata budaya. Jadi kalau wisata budaya itu karena banyak ya, jadi sebenarnya susah juga kalau mengarah pada satu objek aja, karena memang dibilang A, ya yang B juga rame juga gitu.
Jadi kadang ya wisatawan asing itu mungkin mereka sudah hafal dengan hari-hari di kalender Bali yang mungkin beberapa desa memiliki seni tradisinya yang akan dilaksanakan atau ritualnya akan dilaksanakan. Jadi mereka menantikan itu seperti di Tenganan. Tenganan itu letaknya di Bali Timur, Karangasem. Jadi itu merupakan desa yang masih kental Bali asli, ibaratkan Bali Age, yaitu Bali asli. Jadi daerah sana itu masih punya adat kebiasaan itu berbeda dengan masyarakat Bali yang di sekitarnya. Jadi memang di desa itu saja yang punya kebiasaan yang lebih spesial daripada masyarakat Bali yang lain. Lagi satu ada di Trunyan, itu di Bali Tengah. Jadi di sana juga masih merupakan Bali Age, yaitu penduduk Bali asli. Nah, jadi wisatawan domestik maupun asing itu pada berbondong-bondong ke sana karena banyak tradisi atau kesenian yang tidak dipentaskan di daerah yang lain. Jadi hanya di hari itu dan di lokasi itu aja. Wah, berarti memang wisatawan ini tahu kayak tanggal-tanggal berapa, kapan-kapan aja yang untuk melihat langsung nih bagaimana ritual atau upacara asli orang Bali sekali di desa sama desa apa tadi Kak? Desa Tenganan dan Trunyan. Trunyan. Oke. Nah, jadi itu tanggal-tanggal berapa aja sih Kak biasanya upacara atau ritual yang diadakan masyarakat sana? Kalau tanggal kadang nggak menentu, tapi kalender Bali itu punya punya nama-nama bulan sendiri. Jadi biasanya di Purnama Kapat. Jadi purnama yang keempat di Bali itu. Nah, kadang itu yang untuk di Tenganan. Jadi mereka punya satu tarian khusus untuk para remaja dengan kain-kain hasil tenunan di sana. Kemudian sesajennya pun hasil dari alam di Tenganan. Kemudian ada salah satu sajian seni yang merupakan juga sebenarnya ritual dari upacara Sasi Kapat itu, seperti Geret Pandan. Geret Pandan itu semacam adu kekuatan, tetapi sudah mendapatkan restu dari para leluhur. Jadi pandan, daun yang berduri itu digunakan sebagai senjata, kemudian membawa tameng, kemudian satu lawan satu. Jadi itu yang digosokkan ke tubuh lawan gitu. Ya, jadi itu sampai berdarah-darah dan itu benar-benar rame banget wisatawan yang nonton. Saya juga kadang mikir, mereka lebih hafal sama jadwal-jadwal di Desa Tenganan karena ramai sekali fotografer, turis-turis asing juga gitu. Jadi memang sangat unik ya sahabat budaya karena Bali memang menjaga sekali, melestarikan sekali tradisi-tradisi yang ada di sana. Jadi kalau pengen melihat bagaimana tradisi aslinya, ya lihat nih tanggal berapa berdasarkan tanggal atau kalender Bali Kak ya, bulan-bulannya. Jadi harus tahu nih, wah ini jadwal kita mau ke sana nih. Jadi bisa ngelihat bagaimana tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di sana. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kan kita juga tahu ya atau bisa juga melihat di YouTube atau di beberapa media sosial melihat bagaimana tari kecak. Tari kecak bener Kak ya ucapannya ya, pengucapannya ya. Nah, itu boleh nggak Kak dijelasin sedikit atau secara singkat kenapa orang lebih menarik melihat tari kecak ini Kak? Tari kecak itu sebenarnya sama seperti kur paduan suara, cuman vokal yang dikeluarkan itu beda-beda. Jadi ada yang menggunakan tempo normal, ada yang memang temponya itu sudah bermelodi. Jadi itu yang menghasilkan irama sebagai musik iringan untuk sebuah sajian pertunjukan tari. Nah, jadi biasanya tari kecak itu dimainkan, jadi kurnya itu dimainkan lebih dari 100 orang untuk menghasilkan melodi atau iringan dari vokal itu agar tidak sayup karena tanpa pengeras suara, jadi itu alami. Kemudian tarian yang
diiringi itu biasanya yang disuguhkan untuk wisatawan mengadopsi dari tari Ramayana. Biasanya cuplikan antara Dewi Sita, Rahwana, kemudian Hanoman. Nah, adegan itulah yang disuguhkan menggunakan iringan kecak dengan durasi mungkin 45 menit, 40 menit seperti itu. Biasanya kalau event itu dikolaborasikan dengan tari fire dance. Nah, jadi dibalut biar lebih atraktif ketika mungkin di luar Bali kerennya itu Hanoman Obong gitu kan. Hanoman ketika membakar Aleka. Nah, itu ada permainan dari fire dance juga kadang dikolaborasikan. Jadi lebih menarik lagi sih kalau disajikan untuk wisatawan. Tapi untuk ritualnya biasanya tari kecak itu untuk mengiringi tari sangyang. Nah, sangyang itu semacam ritual untuk beliau-beliau atau istilahnya roh-roh yang apa ya, yang disucikan. Jadi yang memang dipanggil kemudian beliau hadir dengan wujud yang sudah disediakan. Kita katakan saja yang sudah disediakan. Contohnya mungkin penari disebut sebagai sangyang bidari. Jadi anak-anak remaja yang belum menstruasi itu menggunakan kostum tari, kemudian diupacarai, diritualkan. Nanti bidadari itu jadi roh bidadari itu masuk dan menarilah mereka tanpa sadar. Nah, itu biasanya diiringi oleh kecak. Kemudian ada sangyang jaran. Tanpa sadar itu akan beratraksi seakan-akan beliau-beliau ini sebagai kuda. Jadi orang-orang itu udah terpilih, memang terpilih dari bisik pewisi, kalau istilah Balinya pewisi, dari pemangku ya, beliau-beliau yang memang terpilih di daerah sana, daerah-daerah yang memang punya sangyang. Nah, biasanya secara ritual kecak posisinya di sana. Tapi untuk suguhan pariwisata sudah dikemas lagi, jadi sesuai kebutuhan pariwisata. Gitu. Nah, kalau untuk melihat event seperti kegiatan tadi itu di mana sih Kak, di Bali terpusatnya? Kalau untuk kecak itu yang terkenal kecak Uluwatu. Jadi sudah terjadwal punya dari jam, kalau tidak salah dari jam 5:30 karena menunggu sunset. View-nya itu adalah sunset di Uluwatu. Jadi dekat dengan GWK. Nah, di situ posisinya. Tapi itu bisa karena ada jadwal, jadi kita bisa memilih dari jam berapa mau kita ke sana menyaksikan kecaknya. Cuman kalau untuk yang ritual itu kembali lagi seperti tadi. Jadi punya waktu-waktu tertentu sesuai dengan kalender Bali, bahkan sesuai dengan jadwal yang ada di desa tersebut. Jadi desa pemilik pun punya dia hari tertentu yang mungkin tidak kita ketahui kapan hari-hari yang akan dipentaskan tari sangyang itu. Baik. Nah, ini sangat menarik sekali nih sahabat budaya ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih objek wisata yang baru di Bali, Kak? Objek wisata, karena kebetulan beberapa kali saya ikut event Kemenpar yang sedang pembangunan pariwisata juga di Bali. Selain memang wisata yang sudah ada diperbaiki, dilengkapi fasilitasnya, contoh seperti toilet, karena kan kadang orang berwisata pasti harus lengkap dengan toilet ya, biar lebih nyaman. Selain itu juga memang ada yang sedang dibangun seperti alam yang memang dulunya mungkin orang tidak ngeh bahwa itu bisa dijadikan spot pariwisata, itu yang sedang dibangun seperti di daerah Ubud, di sungai-sungainya itu jadi tempat istilahnya ya, yang orang main perahu itu loh. Nah, itu dijadikan. Kemudian beberapa pantai sekarang dimunculkan seperti di Nusa Lembongan, kemudian di Nusa Penida, semakin bermunculan bahwa ternyata kondisi alam yang dulu tidak disadari ternyata memang sangat menarik pariwisata gitu. Jadi lebih ke alam yang dimanfaatkan sebagai objek wisata. Jadi tidak ada yang dibuat, jadi membuat gedung itu belum sih setahu saya. Belum ya.
Jadi memang untuk memanfaatkan alam untuk wisata Iya. Kak ya. Iya sih, itu menarik sekali sahabat budaya, karena memang selain seandainya nih orang sekarang bilang healing ya. Nah, Iya, mungkin itu betul. bisa berkunjung ya. Karena alam itu bisa membuat kita lebih rileks Kak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, event-event tahunan atau event pariwisata tahunan di Bali itu apa-apa saja sih Kak? Kalau event pariwisata sebenarnya tidak fokusnya pada pariwisata, tapi fokusnya pada budaya. Oke. Seperti pesta kesenian Bali yang memang sudah dilakukan dari puluhan tahun, karena sekarang sudah ke 75 kalau tidak salah kemarin. Jadi diselenggarakan setiap tahun, biasanya di bulan Juni ke Juli. Jadi biasanya itu sudah libur sekolah. Wah. Nah, di jadwal libur sekolah itu biasanya diselenggarakan PKB selama 1 bulan penuh. Jadi kalau seperti tahun ini kemarin diselenggarakan dari tanggal 12 Juni sampai 10 Juli. Jadi kebetulan memang di hari-hari libur sekolah. Jadi selain orang lokal Bali, domestik juga luar Bali, bahkan internasional juga, karena yang disajikan di sana diselenggarakan di Art Center itu terdapat beberapa panggung. Nah, setiap panggung itu sudah ada sajian seni pertunjukannya, baik dari seni suara, seni musik, tradisi, seni tari juga, bahkan tarian-tarian atau kesenian-kesenian daerah di Bali yang susah kita bisa nikmati itu juga dihadirkan, diundang, disajikan di pesta kesenian Bali. Begitu pula banyak yang berpartisipasi dari luar Bali. Seperti dulu juga ada dari Padang. Jadi dari Padang, kemudian Yogyakarta, Solo, kemudian juga ada dari luar Bali. Jadi selain kita menikmati seni di daerah Bali, juga kita bisa menyaksikan kesenian-kesenian luar karena banyak partisipasinya juga. Itu dilaksanakan dari pagi sampai malam full selama 1 bulan. Jadi memang ada event yang selain untuk melihat bagaimana event pariwisata di Bali, juga untuk daerah lain juga bisa melihat di sana Kak ya. Karena selain itu juga disuguhkan selain seni pertunjukan, juga ada seni rupa seperti hasil kerajinan tangan, patung, kemudian lukisan-lukisan yang terkenal di Bali, hasil-hasil tenun Bali. Jadi kain-kain Bali juga karena ada UMKM-nya, jadi diundang sebagai pameran. Kemudian selain itu seni rupa juga ada pameran kuliner. Nah, jadi lengkap kita semua. Selain itu juga ada untuk oleh-oleh kan. Baik. Jadi kuliner khas-khas daerah dari berbagai daerah di Bali juga itu diundang. Jadi lengkap, kita mau kuliner ada, mau lihat seni rupa ada, seni pertunjukan juga ada. Baiklah Kak Santi Sukma, kita akan jeda dulu ya. Jadi bagi sahabat budaya yang mungkin nanti mau bertanya seputaran objek wisata dan kuliner khas Bali, ini boleh bertanya langsung nanti ya di 0751812414 atau di 0811660240. Baik, kita akan jeda dulu sahabat budaya, tetap bersama kami di 92,4 MHz. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora.
92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang 92,4 MHz perompat RRI Padang. Baik sahabat budaya, kita kembali dengan program Jelajah Nusantara yang pagi hari ini kita akan masih membahas atau menjelajahi bagaimana objek wisata yang ada di Bali. Dan tentunya masih bersama Kak Santi Sukma Melati. Ini seorang travelers Bali ya sahabat budaya. Jadi kalau harus berkunjung, kalau misalnya ada waktu, ada rezeki, bisa berkunjung ke Bali ya Kak Santi ya. Karena di Bali itu banyak sekali objek-objek wisata yang bisa dikunjungi gitu sahabat budaya ya. Nah Kak Santi, ini tadi Kak Santi sudah menjelaskan ya bagaimana wisata budaya, wisata sejarahnya, wisata alamnya yang ada di Bali. Nah kalau boleh tahu nih Kak, untuk masyarakat Bali sendiri, apakah mereka diberi seperti kayak wawasan untuk seandainya ada wisatawan dari luar nih yang berkunjung ke Bali, untuk mereka memperkenalkan beberapa objek-objek wisata atau budaya yang ada di Bali? Kalau mengenai masyarakat yang mungkin tinggalnya di beberapa kawasan objek wisata, sebenarnya tidak ada semacam workshop khusus untuk mereka, tapi karena objek wisata tersebut merupakan daerah tempat mereka tinggal, bahkan mereka juga yang memelihara dan memiliki secara otomatis sejarah maupun kisah-kisah yang ada di objek wisata tersebut sudah mereka hafal, jadi sudah fasih untuk menyampaikan kepada wisatawan jika ada yang bertanya atau penasaran dengan bagaimana cerita dari objek tersebut. Tapi untuk bahasa, untuk berkomunikasi dengan wisatawan asing, itu secara otodidak. Jadi mungkin karena memang beliau-beliaunya yang memang sudah bisa berbahasa asing, atau dari kebiasaan yang sekian tahun berjumpa terus dengan wisatawan asing, melatih juga bagaimana
cara mereka berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa dari luar negeri. Oke. Seperti di Mm-mm. Besaki. Oke. Jadi penjual kaki lima atau penjual aksesoris yang keliling itu yang mendatangi wisatawan, bahkan yang masih kecil-kecil pun memang sudah fasih menghafal berbahasa asing yang tidak hanya bahasa Inggris. Jadi mungkin ada yang sudah bisa Belanda, Italia, tergantung seberapa sering wisatawan yang dari negara tersebut hadir. Jadi semakin sering mereka bertemu, belajar, langsung berkomunikasi, jadi mereka bisa secara otodidak gitu. Oke, secara tidak langsung sudah belajar aja Kak ya. Oke. Nah, tadi kan Kakak cerita nih beberapa wisatawan asing. Yang paling dominan itu dari negara mana sih Kak berkunjung? Sejauh ini setahu saya, kalau kita ngomongnya sebelum pandemi ya, karena waktu pandemi itu kosong sekali Bali. Okay. Jadi sebelum pandemi kebetulan saya juga sering nari di beberapa lokasi yang ada di Bali, beberapa event. Kalau saya lihat banyak yang dari Cina, kemudian Eropa yang paling sering suka ke wilayah-wilayah healing. Oke. Kadang lebih ke alam mereka. Jadi yang seperti dari Belanda, kemudian Perancis itu suka yang daerah pantai, kemudian beberapa yang karena suka saya lihat dari orang-orangnya atau beberapa saya kenalan itu memang mereka suka selancar karena suka sama ombaknya katanya. Tapi kalau orang Cina itu Cina, Korea, kemudian Thailand itu lebih suka foto mereka. Jadi lebih banyak ke Lembongan, ke Clipping Beach. Itu cuman untuk one way. Jadi mereka ke sana pagi bersama rombongan, dipandu oleh satu guide menuju beberapa spot yang ada di pulau itu, foto-foto, kunjungan, sore mereka balik lagi. Jadi tidak ada yang untuk benar-benar langsung menyatu ke alam seperti yang ada di Kuta. Kadang mereka ke pantai atau banyak yang suka wisata bawah laut seperti Tulamben. Itu ada di Bali Timur. Bali Timur itu terkenal wisata bawah lautnya karena mungkin masih jauh dari polusi, kemudian karena masih agak jauh dari perkotaan gitu. Bali Timur. Jadi lumayan jarak tempuhnya juga lumayan kalau dari pusat kota. Nah itu kadang ada yang suka snorkeling dari itu Eropa sih kadang kalau saya lihat ininya, karena ada juga yang sampai mungkin 1 bulan mereka pengen puas itu 1 bulan sewa akomodasi di sana, menetapnya 1 bulan untuk menikmati itu aja. Jadi kalau bilang yang dominan sekali sih beragam ya, karena saya lihat rombongan gitu. Kecuali mereka hanya untuk meeting atau ada beberapa forum, itu mungkin gabungan. Jadi mungkin seperti tahun untuk saat ini persiapan G20. Nah, itu dari berbagai daerah. Jadi susah sih kalau bilang mengarah ke A, B, C karena saya lihat memang beragam juga, nyampur gitu. Iya, karena kan orang luar negeri itu taunya Indonesia Bali. Jakarta nggak tahu, Bali kita taunya karena saking banyaknya objek wisata, pilihan yang bisa dikunjungi gitu. Nah, kalau saat ini Kak Sati Sukma, kalau berkunjung ke suatu daerah menikmati objek wisatanya, nggak afdal kalau tidak menikmati kulinernya. Nah, kuliner Bali ini apa aja sih Kak? Kalau boleh tahu? Kalau kuliner khas Bali sebenarnya ada betutu. Jadi ayam dengan bumbu Bali itu terkenal. Jadi betutu dan beberapa juga di spot-spot pariwisata juga udah ada yang jual. Jadi banyak wisatawan bisa menikmati. Nah, itu selain betutu untuk makanan ininya hasil alamnya juga bisa juga dipakai oleh-oleh itu kopi dari Tabanan. Jadi petaninya yang memproduksi langsung, mengolah langsung, kemudian langsung dikemas dan diekspor gitu. Jadi kadang
itu menjadi ini sih oleh-oleh juga, kadang bisa dinikmati langsung karena langsung dibuatin di lokasi sana gitu. Oke, nah kalau untuk cemilan Kak, cemilan yang manis ya, karena itu tadi kan betutu agak pedes ya, karena Iya, ya di makanan. setiap daerah pasti ada nih sabar budaya maka ayam betutu nih. Nah, kalau Ya, untuk cemilan di Bali ini apa nih Kak? sebenarnya yang orang pada rame itu biasanya pai susu. Oke, Pai susu, pai susu Legong, pai susu Dian, jadi promosi. mm, Pai susu banyak banyak ya karena brand. memang kadang saya pun teman-teman yang dari luar Bali kadang kalau saya keluar pada nitip, saya titip pai susu ya, saya titip pai susu gitu. Walaupun sebenarnya itu bukan khas Bali banget, tapi memang raminya pai susu. Oke, kalau yang khas banget itu apa sih Kak cemilan dari Bali? Ada jaje Bali namanya, Mm-mm. seperti apa ya, beberapa macam. Jadi mirip sebenarnya kayak di Jawa mungkin, tapi mungkin karena diproduksi dengan sentuhan Bali, jadi dikatakan itu memang jaje Bali. Kalau orang-orang lokal Mm-mm. ke pasar tradisional itu mau jajanan ya jaje Bali, seperti dibuat dari ketan, Oke. kemudian ada parutan kepalanya, dilengkapi dengan gula. Kalau di luar bilang gula aren, di sini gula Bali. Gula Bali. Karena dibuatnya juga dengan sentuhan Bali. Bali ya. Gitu. Oke. Nah, itu kan cemilan. Kalau untuk makanan berat tadi selain ayam betutu, yang paling khas sekali nih Kak. Kalau kan kita misalnya apalagi kalau berdurasi beberapa hari di Bali, masa ayam betutu mulu nih. Nah, untuk yang khas itu apa sih Kak makanan di sana? Kalau yang khas itu ada apa ya, jukut ares, kemudian bisa mungkin mencicipi seperti olahan lawar, karena ada lawar marlin. Lawar itu semacam apa ya, kuliner yang agak dicampur, jadi perpaduan antara sayur juga dicincang, kemudian dijadiin satu. Nah itu racikan orang Bali lah, dengan menggunakan bumbu-bumbu Bali. Kemudian untuk proteinnya kadang bisa diganti-ganti. Jadi kadang pakai marlin, ikan marlin, kadang menggunakan bebek, kadang menggunakan kambing gitu. Jadi banyak varian proteinnya. Tapi itu cuma dijual di beberapa tempat doang. Jadi ya kalau mau ke sana ya siap-siap ngantri gitu. Karena nggak banyak orang yang jual. Banyak sih pilihan, dan sekarang juga lagi ngetren itu, mohon maaf, babi guling. Baik. Ya, jadi makanan khas Bali ya, memang itu. Jadi banyak juga sih yang nyari orang-orang tamu asing. Kebanyakan ya itu sih pada ikut antri juga. Ngantri ya. Apalagi lagi viral-viral di sosial media. Iya, harus ngantri. Itulah Indonesia ya, harus ngantri. Iya, benar. Harus ikut ngantri untuk kalau mau menikmati kuliner khas Bali nih sahabat budaya ya. Nah, kalau boleh tahu nih, pakaian tradisional yang Kak Santi pakai saat ini apa nih Kak? Kalau perempuan itu namanya kebaya. Kebaya ya sama. Kebaya, brokap, kemudian untuk model yang penting sopan, untuk kepura yang penting sopan. Kalau seperti saya ini tangan pendek biasanya digunakan untuk kondangan, karena kepura kadang putih atau warna-warna yang manis. Jadi kalau yang gelap seperti hitam, biru dongker, itu mungkin digunakan untuk kondangan, karena kondangan di Bali juga menggunakan kebaya. Gitu. Masih menggunakan pakaian cowok. Kalau yang putra itu menggunakan safari. Nama bajunya itu safari, kemudian menggunakan kamben, kemudian di kepalanya namanya udeng kalau untuk yang putra. Kalau yang putri cuma pakai kebaya, kamben, sama selendang. Jadi kamben itu sejenis jarik. Ya, jadi itu digunakan di bagian bawah, menutupi dari pinggang sampai ke mata kaki. Ini juga sangat cantik ya, sangat apa ya, menarik gitu loh sahabat budaya. Karena kan kita juga bisa melihat di beberapa media sosial kalau seandainya ada tradisi atau event-event tradisional di Bali itu rata-rata mereka pakai baju warna putih. Pakai nada putih, yang cowok juga putih. Kemudian kainnya. Nah, ini kalau kain Bali, khas Bali itu disebut apa sih Kak?
Kalau kain Bali sebenarnya kita punya beberapa macam. Oke. Contoh kita punya songket yang hasil tenunan ciri khas Bali banget. Itu memang tenun Bali, ada songket. Kemudian yang kedua ada endek. Jadi kain endek yang lebih lumrah bisa dipakai oleh siapapun atau di berbagai acara karena dari segi harga ya lebih terjangkau. Oke. Kemudian yang lain ada seperti geringsing. Nah, kain geringsing ini hanya diproduksi di Desa Tenganan yang saya jelaskan tadi, yang saya sampaikan tadi. Jadi hanya diproduksi di desa itu. Penenunnya memang dari orang-orang sana. Jadi tidak bisa ditenun di daerah yang lain karena itu cuman beliau-beliau saja yang bisa gitu. Selain memang sebagai mereka kebutuhannya bisa digunakan sebagai ritualnya masyarakat di sana. Oke. Kebetulan itu juga bisa diperjualbelikan. Jadi beberapa kain yang mungkin lebih itu bisa diperjualbelikan dengan harga yang cukup fantastis sih. Oke. Karena itu jadi masih kadang orang berpikir dua kali sih untuk pengen koleksi itu. Iya, karena prosesnya secara tradisional sekali kayak di sana ya. Secara tradisional dan sangat lama. Untuk satu kain selendang yang ukuran lebar mungkin hanya 25 cm atau 28 kadang. Panjang hanya 150 itu membutuhkan 2 bulan. Oke. Pewarnaan dari alam, dari namanya kayu secang. Nah, pewarnaannya pun menghabiskan waktu berbulan-bulan. Untuk penenunan saja 2 bulan, pewarnaan mungkin sampai 3 bulan karena itu direndam beberapa kali, mulai dari pembuatan benang, pewarnaan, kemudian mulai menenun, dan jenis motif pada kain itu pun punya nama dan punya maknanya sendiri. Oke, jadi memang itu yang menyebabkan harganya lumayan ya. Iya, wajar saja ya Kak ya, karena prosesnya aja butuh beberapa bulan dan kayak itu pun kalau kita terima bapaknya kainnya juga sangat fantastis gitu karena memang sesuai prosesnya, proses pembuatannya aja membutuhkan beberapa waktu gitu, beberapa bulan. Jadi wajar saja ya sabar sedikit mahal atau sedikit lumayan gitu sabar budaya merogoh kocek lah, tapi puas setelah benar. Puas karena limited. Jadi satu tenunan itu nggak mungkin mungkin sama motif, sama nama dengan motif yang orang lain punya, cuman sentuhannya dan beberapa ornamen pasti berbeda. Jadi limited dia. Satu tenunan cuman untuk satu orang yang bisa punya gitu. Iya, jadi harus bangga, kita harus seneng. Wah, ini cuma limited edition nih. Cuma kita aja yang punya, kita nggak ada yang lain. Oke deh. Nah, Kak, kalau untuk oleh-oleh selain kuliner tadi kan ada yang Kakak bilang ada kopi ya. Nah, kalau untuk makanan kering atau makanan kering ya biasanya kalau untuk oleh-oleh makanan kering kayak yang cocoknya ya. Nah, kalau khas Bali itu apa? Kalau makanan kering mungkin keripik-keripik itu banyak sih. Kadang kalau ke biasanya sudah tersedia di beberapa toko oleh-oleh. Seperti mungkin kalau sebut merek Krishna itu kan yang sudah banyak sekali punya cabang, jadi terjangkau untuk secara lokasinya sudah tidak sulit ditemukan dan sudah menampung beberapa kuliner-kuliner buatan masyarakat Bali seperti keripik melinjo, kemudian ada kerupuk kerupuk kalau istilah Balinya namanya kerupuk opak-opak, jadi dari tepung beras itu itu dibuat seperti kerupuk tapi lebih mungkin teksturnya lebih tebal dari kerupuk-kerupuk biasanya. Kadang kan kerupuk biasanya tuh kayak nyesek angin gitu kan. Nah, ini lebih bertekstur. Ya. Terus kadang dipadukan dengan gula aren gitu. Jadi itu beberapa oleh-oleh yang bisa dibawa ya dari Bali. Nah, kalau untuk souvenir khas Bali ini apa aja sih, Kak? Kalau souvenir beragam karena di Bali punya seniman ukir, seniman patung, dan seniman lukis yang memang sudah terkenal di mana-mana dan punya ciri khas. Jadi beliau-beliau seperti lukis itu ada lukisan Kamasan,
Mhm. yang memang dari detailnya itu rumit sekali dan pembuatannya sangat lama. Tapi kalau memang wisatawan memang benar-benar pengen punya, ya Mhm. harganya lumayan mahal. Tapi untuk sekarang mungkin ada beberapa lukisan yang sudah dipermudah, jadi harganya bisa menyesuaikan. Itu dari Oke. segi lukisan. Kemudian ada juga dari ukir, Mhm. patung, banyak patung-patung yang dikirim bahkan sampai diekspor ke beberapa daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Mhm. Dan itu juga menjadi biasanya buah tangan untuk para wisatawan sih, seperti di Pasar Sukawati, Oke. pasar seni Sukawatinya. Mhm. Jadi kalau mau beli baju barong itu untuk mungkin kerabat, Mhm. terus mau beli patung-patung juga ada di sana, mau beli lukisan-lukisan juga ada di sana gitu. Oke, baik. Jadi nggak kosong deh kalau sana sahabat budaya berkunjung ke Bali harus Banyak aja bawa duit. iya, banyak-banyak duit. Baiklah. Nah, Kak, ada nggak event pariwisata yang mungkin bulan ini atau yang dalam waktu ini diselenggarakan di Bali, Kak? Kalau event besar, sebenarnya Mhm. sekarang lagi berlangsung Pica Fest. Jadi festival juga selama 1 bulan. Nah di Mhm. situ juga ada kuliner, pertunjukan-pertunjukan seni. Cuman untuk ke depan sampai mungkin akhir tahun ini, Mhm. ya persiapan G20. Oke. Dan kalau event-event kecil yang sifatnya cuma sehari, 2 hari itu, Mhm. ya mungkin semacam apa ya, festival-festival biasa aja sih. Jadi Oke. mungkin seperti festival di desa A Mhm. atau pembukaan, karena sekarang kan banyak desa wisata ya yang Mhm. apa ya, dibentuk sebuah desa wisata oleh Kemenparekraf. Jadi mungkin pembukaan itu event-eventnya. Jadi kalau event yang seperti pesta kesenian Bali Iya. sudah lewat sih. Oh, sudah lewat. Jadi memang Kalau ke Hah? depan Denpasar mungkin, Denpasar Festival yang belum terselenggara. Biasanya menuju akhir tahun Oke, baik. Jadi bisa Denpasar nih, Festival. ingat ya sahabat budaya ya. Apalagi biasanya kalau puncak penutup akhir tahun banyak kayak di sana ya. Iya Orang banyak benar. berkunjung ke sana gitu karena kebetulan Heeh. hari libur, mungkin juga banyak beberapa tanggal merah di akhir tahun. Nah, bisa Iya berkunjung ke benar. Bali. Iya Oke deh. Denpasar Festival sih biasanya. Oke, baik. Kak Santi Sukma, ini kita hampir di ujung waktu nih. Apa sih harapan Mm-mm. ke depannya terkait dengan pariwisata Bali, Kak? Kalau mengenai pariwisata Bali, ya sebenarnya harapan saya mungkin hampir sama dengan beberapa budayawan, seniman maupun penggiat-penggiat seni dan pariwisata di Bali. Mhm. Ya harapannya semoga bisa pulih kembali Mhm. seperti sedia kala. Karena selain pariwisata untuk membantu bangkitnya objek wisata juga membantu uh, pulihnya perekonomian UMKM menengah di Mhm. Bali. Kemudian harapan saya secara pribadi kepada wisatawan baik domestik maupun internasional, semoga semakin berjalannya waktu kita sebagai wisatawan Mhm. bisa menjadi wisatawan yang cerdas dan beretika. Karena tidak menutup kemungkinan di Bali wisatanya itu tidak hanya wisata yang untuk party dan happy-happy aja, tapi banyak wisata ritual seperti pura-pura, kemudian beberapa daerah yang memang disucikan. Jadi itu semoga kita bisa menjaga etika kita Mhm. seperti menggunakan kain ketika masuk di area pura, ketika menstruasi itu mungkin mengurungkan niatnya dulu sementara agar tidak mengotori atau merusak beberapa objek wisata yang memang disucikan oleh masyarakat pemiliknya gitu. Biar nggak jadi berpariwisata tapi Mhm. malah jadi tersangka gitu kan. Waduh. Karena kan Heeh. banyak kasus-kasus Iya yang benar. fotoan seperti yang viral kemarin, Mhm. fotoan di memang pohon yang memang disucikan di area pura, mereka fotoan di sana tanpa busana. Jadi kan itu Oke. salah satu bentuk pelecehan. Mhm. Selain pelecehan kepada masyarakat yang memang melindungi atau Mhm. memelihara pura tersebut, pelecehan juga pada roh-roh leluhur kami di sini. Oke, Gitu. baik. Jadi sebagai wisatawan yang cerdas dan beretika aja sih.
Oke deh. Jadi harus diingat ya sahabat budaya kalau berkunjung ke manapun harus Ya, beretika dan cerdas ya. Oke, terima kasih Kak Santi Sukma Melati sudah meluangkan waktunya untuk Perempuan RRI Padang yang sudah bercerita mengenai objek wisata, kuliner dan banyak semua bagaimana tradisi khas Bali sendiri ya. Dan semoga Kak Santi Sukma sukses selalu untuk melestarikan lagi bagaimana pariwisata dan budaya yang ada di Bali. Dan iya, selamat pagi Kak, terima kasih. selamat pagi. Oke, baiklah sahabat budaya. Tadi kita sudah berbincang ya seputaran bagaimana objek wisata, kuliner dan budaya yang ada di Bali sendiri, sahabat budaya. Jadi kalau seandainya berkunjung ke suatu daerah, sahabat budaya harus tahu ya bagaimana etika dan cerdasnya. Jadi cerdas gitu sahabat budaya untuk tadi karena Kak Santi bilang ada beberapa tempat-tempat yang disucikan oleh masyarakat Bali, jadi kita harus tahu gitu sahabat budaya ya. Oke deh sahabat budaya, nanti di buku 9 kita akan bergabung dengan Perempuan RRI Jakarta. Jadi terima kasih yang sudah mendengarkan kita di 92,4 MHz dan juga sudah menyaksikan kita di channel YouTube-nya Perempuan RRI Padang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik